melihat individu itu selalu dipertemukan atau dibenturkan atau selalu dibuat atau selalu berada dalam kondisi terperangkap di tengah society. Society di sini tidak hanya manusianya, tapi juga norma, tapi juga aturan, tapi juga kebiasaan. Nah, ini sangat terkait dengan power structure kemarin. Jadi di sini society dan power structure sangat berkaitan. Atau society adalah bentuk dari power structure itu sendiri. Itu saya refleksikan dalam karya-karya saya. Kita lihat dari yang pertama, Entrop. Marni, seorang perempuan Jawa, tinggal di desa, uneducated, tidak berpendidikan, miskin dan sebagainya, dia kemudian harus berhadapan dengan society di sekitarnya, orang-orang yang berbeda atau menganggap dia berbeda, orang-orang yang memaksakan value-value tertentu untuk diikuti oleh seorang Marni. Jadi society selalu membentuk norma, society selalu membentuk aturan, society selalu kemudian secara sadar atau tidak sadar memaksa orang untuk mengikuti norma-norma itu, mengikuti aturan main itu. Nah, itu yang bisa kita lihat dalam realitas kita. Lalu dalam novel saya 86, ada seorang Arimbi yang awalnya dia hanya seorang perempuan lugu, mau bekerja di Jakarta, mau memulai karir di Jakarta dengan menjadi pegawai pengadilan, tapi kemudian dia dibenturkan dengan keinginan society di sekitarnya, orang tua, keluarga yang mengharapkan bantuan keuangan. Dia dihadapkan pada society Jakarta yang ternyata tidak ramah terhadapnya. Dia dihadapkan pada sistem pengadilan, sistem hukum, sistem pekerjaan yang akhirnya memaksa dia untuk larut, untuk ikut korupsi itu. Nah, itu apa yang terlihat di 86. Di Maryam sangat terasa sekali bagaimana saya menghadirkan individu, dalam hal ini seorang Maryam, berhadapan dengan masyarakat mayoritas, dengan orang-orang yang menegakkan nilai yang dianggap sebagai benar, arus utama, dan memaksakan narasi tunggal. Nah, di sini akan terasa sekali betapa individu dipaksa tunduk di hadapan masyarakat, betapa individu dipaksa tunduk di hadapan sistem. Di Pasungus Jiwa kita lihat bagaimana seorang Sasana dari kecil dia harus berhadapan dengan keluarga, dia harus berhadapan dengan sistem sekolah, dia harus berhadapan dengan norma agama, dan kemudian negara itu semua bicara tentang masyarakat. Nah, di kerumunan terakhir yang nanti akan menjadi bahasan dari kawan kita yang sedang skripsi, terasa sekali kan bagaimana individu harus berhadapan dengan crowd kerumunan terakhir itu, dengan crowd yang ada di teknologi. Jadi apa yang ada di teknologi ini bisa menjadi ilustrasi tergampang kita di sosial media, di Twitter, bagaimana individu-individu itu berada di tengah kerumunan. Kerumunan itu akhirnya membentuk opini, kerumunan itu akhirnya membentuk narasi tunggal, kerumunan itu akhirnya yang mengarahkan mau dibawa kemana narasi atau bahkan realitas dari masyarakat kita. Nah, jadi dengan memahami bahwa selalu ada kontestasi antara individu dan society, kita akan dibentuk untuk bisa menuangkan, membangun semesta fiksi dengan lebih baik, dengan lebih kritis, dengan lebih bisa meng-capture problem dalam masyarakat kita. Dihadap-hadapkan, akan selalu dibentur-benturkan, akan selalu menghadapi dilema ketika berhadapan dengan sistem di hadapannya, sistem masyarakat akan selalu. Nah, pertanyaannya kan kemudian ada individu yang memilih untuk mengikuti sajalah, dia memilih untuk larut, dia memilih untuk mengikuti suara yang terbanyak, dia memilih untuk conformity, untuk mengikuti, menyesuaikan diri, untuk nggak mau cari masalah. Aduh, pokoknya saya nggak mau
berbeda lah, harus ikut yang paling banyak suaranya, harus ikut yang paling banyak sebagai kebenaran utamanya. Nah, pilihannya yang pertama itu. Nah, akhirnya ya sudah, kita akan melihat individu-individu yang justru melanggengkan bangunan bangunan yang sudah ada ini. Kita akan melihat individu-individu yang larut melanggengkan narasi yang dibentuk oleh mayoritas. Kita akan lihat individu-individu yang akhirnya tenggelam dalam menjadi debu di sistem masyarakat. Nah, tapi kemudian akan ada juga individu-individu yang gelisah, individu-individu yang mempertanyakan, individu-individu yang melawan, menggugat dan melawan. Nah, ini yang saya pikir harus hadir dalam cerita. Bagian dari power structure itu. Norma dibentuk oleh sistem masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian sebenarnya siapa sih yang bisa mengatakan sesuatu baik atau enggak? Siapa yang bisa mengatakan sesuatu sopan atau tidak sopan? We are here to always question power. Kalau kamu bukan buzzer, kita di sosial media, tugasnya itu memang untuk selalu mempertanyakan kekuasaan, untuk selalu mengkritisi kekuasaan. Kecuali kamu buzzer kan? Nah, kalau kamu buzzer mah ya, kamu membela siapa yang bayar. Nah, jadi sudah ada garis yang jelas sebenarnya buzzer itu apa. Buzzer adalah mereka yang beropini sesuai pesanan. Nah, sebenarnya buzzer tidak hanya terjadi di era sekarang, atau buzzer tidak hanya terjadi di era Jokowi. Buzzer itu bukan hanya buzzer istana. Buzzer itu dari dulu, produk diiklankan, itu kan pakai opini buzzer. Semua komersil, semua komoditas dibuat rame di Twitter, itu kan semuanya pakai buzzer. Dan bagi saya itu sah-sah saja sebenarnya dengan orang mencari uang dengan menjadi buzzer. Nah, tapi juga sah-sah saja buat saya, buat kita semua, untuk kritis pada mereka, apalagi kalau itu buzzer politik. Kalau buzzer produk, saya tidak terlalu menjadikan itu fokus perhatian. Kenapa? Karena buzzer produk kan itu sama halnya seperti iklan. Orang ada persuasi untuk agar orang membeli, tujuannya hanya sebatas itu kan. Kecuali yang diiklankan itu kebohongan, kecuali ternyata ada spam, ada hoax dalam menyebarkan, mempromosikan sesuatu. Nah, itu harus kita lawan. Nah, tapi kalau buzzer politik urusannya lain. Kenapa? Karena itu terkait dengan kepentingan publik, itu terkait dengan kepentingan banyak orang, itu terkait dengan arah kemana masyarakat, kemana manusia-manusia Indonesia itu dibawa. Jadi saya pikir kita memang harus selalu bersuara kritis terhadap buzzer, atau setidaknya dengan mengadopsi, dengan memahami pemikiran kritis ini, kita tahu bahwa kita tidak boleh menelan mentah-mentah apapun yang dikatakan oleh buzzer.